makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG, Bang, per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden, itu punya 9 SPPG, Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun, dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun, Bang, masa presiden yang satu periode ini, berarti 85 miliar, Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Apalagi di periode selanjutnya, dia akan dapat 85 miliar lagi. Loh, ini sebenarnya program untuk pencegahan stunting atau proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Dan kemudian sesudah itu diikuti oleh semua berbagai universitas di seluruh Indonesia, sehingga nama BEM itu menjadi simbol dari pergerakan mahasiswa pada masa itu. Melakukan pemotretan atas minat mahasiswa hari ini. Di generasi kami pernah memotret. Ada 8 kelompok mahasiswa. Yang kami khawatirkan hari ini adalah generasi baru sekarang merasa demokrasi itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Ditambah lagi, generasi tuanya mempraktekkan demokrasi secara serampangan. Boleh dong mulai tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Saya ini mengulang yang sebetulnya need not to be said, tapi saya rasa perlu diungkapkan. Terima kasih Theo dan teman-teman karena mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Jadi yang pertama itu nggak ada duanya. Yang pertama itu nggak ada. Ini adalah pertemuan pertama nih, nggak ada duanya tuh. Nah, karena itulah saya mau masuk generasi pertama ini. Ini nggak ada duanya, Pak. Yang mau saya komentari ini beberapa poin. Satu adalah tentang SMPT sampai kemudian menjadi BEM. Itu cerita sendiri ya. Kalau boleh saya ngomong sedikit masalah itu. Kita Theo beruntung sekali bahwa siang ini berkumpul ini Formas Ketir. Empat ini memang betul-betul yang dulu menjadi pilar sama satu almarhum Khairul Umar, ya. Janu, Kusuma, Iwan dan Lukman. Kenapa saya sampaikan ini penting sekali dalam perbincangan soal ini? Karena mereka ini generasi pertama yang memutuskan untuk menerima konsep keputusan Menteri 457 SMPT tahun 1989. Nah, di UGM waktu itu rektornya Pak Kusnadi Harja Sumantri memberikan kesempatan pada mahasiswa, bukan? Dan pada saat itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Okay? Yang menerima ini teman-teman ini semuanya, hampir semua adalah aktivis mahasiswa dengan latar belakang intrakampus dan ekstra kampus. Yang menerima punya argumen kira-kira begini, kita mau melawan dan sekarang ada institusi barunya nih, SMPT. Yang menolak punya argumen bahwa ini nanti dikandangin kayak KNPI. Oke, karena KNPI dulu adalah tunggangannya Orde Baru. Nah, teman-teman ini masuk, tapi kenapa saya katakan menarik? Yang menerima SMPT banyak. Oke? Tetapi di Gajah Mada, generasi baru ini menyusun sebuah proses yang secara struktural itu benar. Satu, ada Badan Pekerja Kongres. Betul ya, Badan Pekerja Kongres? Oke, BP Kongres. Siapa Pak itu? BP Kongres. Tuh, namanya Iwan Samariansa ini di sini. Oke, yang kemudian jadi sekjen. Yang kedua, menyusun ADART yang rapi, yang tertib, yang benar. Kalau teman-teman lihat ADART-nya hari ini, dilihat ADART mereka yang disusun oleh angkatan pertama itu, Anda boleh bilang itu level intelektual yang high level. Betul. Karena apa sih yang menarik ADART-nya? ADART-nya itu kalau bahasa ilmu politik namanya institutional design. Institutional design-nya itu dengan gagasan yang tadi sebagian dikatakan oleh Kusuma tentang urutan, tentang struktur, tentang peran. Itu ADART-nya terjadi dengan baik. Kenapa? Karena mereka yang ikut di dalam Badan Pekerja Kongres dan ikut Kongres hampir semuanya aktivis sudah matang, bukan aktivis baru memulai. Nah, saya waktu itu angkatan pertama sebagai panitia Kongres. Jadi saya ini levelnya gumun-gumun waktu itu. Datang dan terkagum-kagum.
dengan Janu, dengan Iwan, dengan Lukman, mereka berdebat yang menyusut. Saya anggota panitia aja. Ketua kongresnya siapa waktu itu ya? Ketua panitia kongres. Lukman bukan. Ketua panitianya. Lupa saya. Pokoknya saya anggota panitia kongres. Saya menyaksikan, dan di kongres itu diprotes oleh yang tidak setuju SNPT. Di demo di Kaliurang. Saya mau teruskan itu, teman. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena kalau tidak ada fondasi institusional yang baik, saya rasa tidak mungkin bisa bertahan sampai sepanjang ini. Berjalan itu, ya. Yang kedua, kalau tidak ada basis institusional yang baik, tidak mungkin ditiru di berbagai universitas lain. Karena universitas lain itu dalam posisi bimbang. Kalau terima kok kayak KNPI. Waktu itu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang enak. Waktu itu tuh kooptasi luar biasa. Nah, tapi yang menarik, seperti dikatakan oleh siapa tadi, Lukman, ya, setiap kongres selalu ada rekomendasi. Dan rekomendasinya, rekomendasinya itu rekomendasi isinya perlawanan terhadap Orde Baru. Tidak ada rekomendasi yang sifatnya membebek atau menjilat Orde Baru. Tidak ada. Semua pernyataannya, sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa Senat Mahasiswa adalah kepanjangan tangan kekuasaan. Tidak bisa. Karena badan ini dan ditopang dengan rektor yang legowo. Sebetulnya bukan legowo, dia menjadi penangkal petir. Saya ngobrol sama Pak Kusnadi, saya ngobrol sama Pak Adnan, apa yang terjadi? Mereka diteleponin sama Kodam, mereka diteleponin sama bukan, waktu itu belum Polda, waktu itu tentara, Garnisun. Mereka ditekan oleh mereka itu rutin ditekan, mereka penangkal petir. Tapi untungnya mereka penangkal petir, tidak diteruskan aliran listrik itu pada mahasiswa. Berhenti di mereka. Coba kalau misalnya mereka habis itu, terus mereka wujudkan, udah ya berhenti, enggak. Oke. Jadi angkatan pertama ini, menurut saya tidak bisa dipungkiri pondasi utama. Karena itu saya bersyukur sekali pada saat pertemuan hari ini itu Formas Ketir ini lengkap hadir di sini. Janu, Kusuma, Iwan, dan Lukman. Tapi juga mereka orang paling dimusuhi oleh UGM waktu itu, ya. Jadi seniornya Anin, Adiat Moro ini semuanya itu memusuhi mereka, melawanilah mereka. Enggak, tapi ini yang dibilang sama Janu sebagai sesuatu yang dinamika pada waktu itu. Nah, saya mau garis bawahi di sini kenapa itu mendasar. Dan yang kedua, ada satu yang tidak kalah penting, adanya ospek universitas pertama kali. Tahun 1990. Ketuanya namanya Lukman Hakim Hasan. Ini ketua pertama. Kenapa? Selama bertahun-tahun tidak pernah mahasiswa dikumpulkan dalam skala universitas. Semua mahasiswa dikumpulkan per fakultas, sehingga tidak ada spirit ke UGM-an itu nggak ada. Kalau ditanya, Anda kuliah di mana? Fakultas Ekonomi. Anda kuliah di mana? Fakultas Hukum, Fakultas Teknik. Nggak bisa jawab. Anda kuliah di mana? Gajah Mada. Nah, ketika ospek itu salah satu hal yang diperkenalkan. Bila Anda ditanya, Anda mahasiswa mana? Maka jawab, saya mahasiswa Universitas Gajah Mada. Baru nama fakultasnya. Diubah, jadi Anda Gajah Mada, bukan Anda fakultas. Nah, angkatan kedua, ketua ospek, saya yang dapat tanggung jawab sebagai ketua ospek. Nah, di situ kemudian Janu ketua PP, Badan Pelaksana, saya ikut dalam anggotanya Janu dan dapat tugas menjadi ketua ospek 1991. Itu saya kuliah tahun kedua. Nah, ini tantangan tersendiri, teman-teman, ketika bicara tentang ospek ini. Kenapa? Karena masih ada fanatisme fakultas yang selalu menonjol ketika acara ospek. Itu tidak bisa dihilangkan, bukan? Betul nggak, teman-teman? Ospeknya 4 hari. Hari pertama universitas, 2-3 fakultas, hari keempat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, mungkin kalian masih ingat bagaimana viralnya video atau podcast Ketua BEM UGM Tio, teman-teman, yang sempat viral beberapa minggu ini lantaran beliau sangat berani mengkritik Prabowo Subianto dan program MBG. Dan Tio pun mendapat ancaman yang sangat luar biasa Tio mendapat ancaman yang sangat serius dari orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan keluarganya, orang tuanya pun dapat ancaman, teman-teman. Lantaran Tio, sang ketua BEM UGM ini, berani mengkritik MBG. Ia menyebut bahwa MBG itu adalah maling berkedok gizi. Dan keberanian Tio ini
menuai kontroversial ya, pro kontra yang luar biasa. Nah, yang menarik adalah ketika Anies bertemu dengan Tio ya di UGM, teman, dan melakukan diskusi di sana. Anies bercengkrama, Anies berdiskusi dengan para mahasiswa. Ya. Inilah bentuk keberanian sebenarnya. Ya. Keberanian dari seorang Anies. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jika ada pihak-pihak yang memang kritis, ya kita berharap sebenarnya ya, pemerintah itu bertemu dengan pihak-pihak kritis tersebut, yang menerima setiap aspirasi, apa sih yang diinginkan, ya kan, apa yang ingin disampaikan, biar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi ya. Dan mungkin tujuan pemerintah itu baik ya, tujuan pemerintah itu baik, namun mungkin ada part-part yang kemudian perlu diperbaiki. Nah, itulah yang disampaikan oleh para pengkritik ya, seperti Tio ini, teman-teman. Dan Anies bertemu dengan Tio ini ya, ketua BEM UGM yang sangat berani dan sangat viral ini, teman. Sebenarnya Tio ini tidak sendiri ya. Sebenarnya banyak juga orang-orang yang mengkritik programnya Prabowo, seperti Rocky Gerung misalnya. Anies juga mengkritik, dengan PDI juga mengkritik ya. Namun yang dari kalangan mahasiswa yang sangat tegas, sangat luar biasa adalah ketua BEM UGM ini. Bahkan kalau kita lihat bagaimana PDI pun ya banyak juga yang memberikan dukungan kepada ketua BEM UGM ini, teman, atas keberaniannya yang betul-betul mengkritik program Prabowo Subianto ini. Bagaimana menurut kalian?